Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam dua misi kehidupan manusia, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Dan misi kedua, mengapa manusia itu diciptakan adalah untuk menjadi khalifahnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan ini, ibadah puasa kita termasuk ibadah yang sedang kita laksanakan untuk menjalankan misi yang pertama, yaitu misi mistik atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dikatakan puasa sebagai bentuk ibadah mistik kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alasannya paling tidak ada dua hal. Yang pertama, puasa itu dari Allah dan pahalanya pun akan Allah sediakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia takkan bisa mengukur kadar apakah haus kita, dahaga kita, lapar kita, menahan emosi kita sudah masuk dalam kategori penyebutan pahala dari sudut pandang Allah Azza wa Jalla. Ini adalah alasan yang pertama, puasa adalah perintahku dan pahalanya akan datang langsung dariku, kata Allah. Alasan yang kedua, mengapa puasa disebut dengan ibadah mistik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena saat bulan Ramadan tiba, saat bulan puasa tiba, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditunjukkan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Karena apa? Karena pada saat bulan Ramadan berlangsung, semua godaan dari luar diri kita ditutup, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara pribadi, kita bisa melihat tindak tanduk perilaku kita saat bulan Ramadan tiba. Kenapa? Karena tidak ada distraksi dari luar diri kita. Semua murni dari apa yang biasa kita lakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, menelisik puasa memiliki berbagai macam manfaat dan fungsi tentunya. Dari banyak fungsi, ada istilah psikoterapi
atau biasa disebut dengan terapi jiwa. Dari banyaknya dan macamnya terapi yang ada, hari ini kita akan membahas salah satu terapi bagaimana ibadah puasa kita bisa kita jadikan sebagai self-healing atau penyembuhan diri sendiri yang bisa kita lakukan tanpa bantuan dan dorongan dari orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidaknya ada 3 cara agar puasa kita bisa menjadi obat yang ampuh untuk menyembuhkan berbagai macam terapi psikis pada khususnya. 3 cara tersebut dimulai dari yang pertama adalah memperbanyak literasi. Menurut sebuah penelitian yang berjudul 40 hari mengubah kepribadian, dalam literatur review tersebut disampaikan urutan pertama kenikmatan spiritualitas itu bisa dinikmati oleh individu. Cara pertamanya adalah dengan literasi. Jadi tidak ada salahnya di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita bersama-sama menengok lagi, melihat lagi, membaca lagi. Rukun-rukun puasa itu ada apa saja? Manfaat puasa itu ada apa saja? Manfaat sahur itu ada apa saja? Dan manfaat-manfaat lain yang bisa kita temukan jawabannya dari literasi yang kita baca. Cara kedua, Ibu, Bapak, jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah dengan mengunjungi tempat seorang diri atau menyendiri. Di bulan yang penuh berkah ini, point of view-nya atau POV-nya sudah sangat mendukung sekali. Bagaimana tempat-tempat ibadah, musola, masjid, menyediakan berbagai fasilitas untuk kita bisa mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia yang menyebabkan tekanan yang luar biasa pada pikiran, perasaan, maupun pikiran kita. Dengan cara mengasingkan diri, beriktikaf, menyendiri di sudut-sudut masjid atau musola, membaca setiap kalimat dari firman-firman-Nya, maka kenikmatan spiritualitas itu dapat kita wujudkan. Ibu, Bapak, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang ketiga, menurut penelitian di atas, adalah dengan rutin menjalankan ritual ibadah. Prinsip konformitas dalam teori psikologi akan sangat berpengaruh. Bagaimana satu orang yang melakukan kebaikan akan kalah dengan 4 hingga 5 orang yang melakukan keburukan. Karena apa? Karena status sosial dan dukungan sosial tidak mendukung itu. Akan tetapi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, semuanya akan sama. Kita tidak sendiri. Kita melakukan ritual ibadah secara berjamaah, secara bersama-sama, sehingga menikmati itu akan sangat mudah sekali. 3 cara ini
Yang pertama, memperbanyak literasi. Yang kedua, melakukan iktikaf atau menyendiri. Dan yang ketiga, melakukan ritual ibadah selama bulan puasa, selama bulan Ramadan. Adalah 3 cara untuk bagaimana kita bisa melakukan proses penyembuhan untuk diri kita sendiri. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muaranya ada pada konsistensi, ada pada keuletan kita untuk terus beribadah tanpa henti, sedikit tapi konsisten selalu, sedikit tapi terus dijalankan selama bulan puasa berjalan. Mengapa konsistensi menjadi muara dari 3 perilaku di atas, 3 hal di atas? Jawabannya ada 2. Karena dalam konsistensi mencakup 1 tujuan yang hendak didapat, yang kedua adalah kegigihan, kesungguh-sungguhan dalam menjalankan ritual ibadah yang kita lakukan. Dengan melakukan 3 hal di atas ditambah dengan konsistensi tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan terhadap semua luka batin kita yang pernah kita alami di masa lalu. Dan kita terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa tahun ini, Ramadan 1446 Hijriah, bisa menjadi puasa yang berbeda, bisa menjadi puasa yang memberikan dampak dan efek psikoterapi bagi jiwa kita. Khususnya puasa bisa menyembuhkan luka yang pernah terjadi pada diri kita di masa lalu. Ini saja yang dapat kami bagi pada kesempatan hari ini. Bila ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan dalam peci. Bila ada kata-kata kami yang salah, mohon tulus dimaafkan dari dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.